Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Woryaningsih SE. Di sini saya mengajar IPS untuk kelas 7 dari SMP Negeri 6 Wonogiri. Pada hari ini saya akan mengajar tentang pemahaman lokasi melalui peta. Terus kemudian di sini saya menggunakan blended untuk mengajar. Jadi blended itu sebagian anak-anak berada di rumah, kemudian sebagian ada di sekolah untuk pembelajarannya. Dan mudah-mudahan pada pertemuan ini apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya, dan untuk kedepannya untuk peningkatan daripada kompetensi guru yang bisa saya miliki. Itu pesan dan kesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu, ya. Salah satu untuk memimpin berdoa, silakan. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Begitu pula dengan anak-anak yang ada di rumah, nggih. Walaupun kalian di rumah tidak bisa gabung di sini karena kondisinya seperti ini, tidak menjadi masalah. Yang penting kita selalu semangat, gitu nggih semuanya ya. Oke, yang hari ini tidak masuk siapa ya? Ada tidak? Ada yang nggak masuk? Ada satu anak. Iya. Kenapa? Jadi Baskara ya? Sakit. Iya, sakit. Oke. Kita lanjutkan ya. Untuk pagi hari ini, silakan kalian buka bukunya dulu ya. Kita akan memasuki bagian kedua, atau boleh silakan itu lihat di slide ya. Sudah bikin PowerPoint seperti itu. Kalian bisa juga untuk bukunya dibuka halaman berapa? Pak Ili? Halaman 6 ya. Silakan semuanya untuk membuka halaman 6. Sudah? Oke. Pada hari ini kita belajar tentang peta atlas dan globe gitu ya. Apa saja yang harus kita pelajari di sini? Nah, ini ya. Untuk tujuannya atau indikator ya. Siswa mampu untuk menjelaskan pengertian daripada peta atlas dan globe, kemudian menjelaskan syarat-syarat peta yang baik, menjelaskan fungsi daripada peta, menyebutkan jenis-jenis peta, menjelaskan bentuk-bentuk peta, dan menyebutkan komponen-komponen yang ada pada peta. Satu persatu, deh. Nah, ini ya anak-anak ya. Kalian kalau memahami suatu lokasi ya, yang mungkin kalian belum pernah untuk mengenalinya, itu biasanya kan masih bingung ya. Bagaimana caranya untuk mengenali suatu lokasi itu ya. Ada beberapa cara di sini ya. Yang pertama bisa dengan melalui peta itu, deh. Nah, peta itu apa toh? Nanti akan saya jelaskan. Dalam bab ini kita fokusnya pada peta, deh. Terus kemudian selain itu, untuk memahami suatu lokasi tidak hanya dengan peta, ternyata dengan atlas juga bisa. Misalkan kalau ingin mengetahui wilayah tertentu itu dengan mencari atlas itu kan juga bisa. Ada lagi satu yaitu dengan melalui globe, itu juga bisa. Di sini Bu Neng juga akan memperlihatkan pada kalian ya, untuk memahami satu lokasi itu dengan menggunakan atlas dan zona. Ini namanya apa? Atlas ya. Jadi kalau kalian ingin melihat suatu wilayah itu bisa juga dengan menggunakan atlas. Kemudian ada juga dengan menggunakan yang namanya ini apa namanya? Apa ini namanya? Globe, ya globe. Dan satu lagi itu adalah dengan menggunakan peta yang biasa dipasang di kelas-kelas itu ya, untuk pembelajaran ataupun dipasang di mana saja. Nah itu ya, ada 3 hal. Dan sekarang kita fokusnya
peta. Peta itu adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dengan berbagai penamaan pada bidang datar yang diperkecil. Lihat, garis bawah diperkecil dengan skala tertentu. Jadi tidak sama dengan yang sebenarnya. Jadi kalau digambarkan itu dengan menggunakan skala gitu ya. Kemudian ilmu apa yang mempelajari tentang peta itu adalah kartografi. Kemudian orang yang ahli dalam membuat peta itu adalah kartografer namanya, gitu ya. Kemudian cara-cara peta yang baik itu apa? Yang pertama adalah conform. Conform itu apa? Conform itu adalah bentuk peta yang digambar harus sesuai dengan bentuk daerah sebenarnya di lapangan. Kemudian yang kedua adalah equidistant. Equidistant yaitu jarak daerah pada peta harus sesuai dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah equivalent. Equivalent itu adalah luas daerah pada peta harus sesuai dengan luas daerah yang sebenarnya. Itulah cara-cara untuk peta yang baik. Kemudian unsur-unsur dalam peta itu apa saja? Unsur-unsur yang ada dalam peta itu harus ada judulnya terlebih dahulu ya. Kalau nggak ada judul kita nggak bisa. Ini peta mana, wilayah mana, gitu kan? Bingung gitu. Yang pertama adalah judulnya dulu. Kemudian yang kedua adalah skalanya. Biasanya kan 1 banding berapa? Itu ada skalanya. Kemudian simbol-simbol pada peta. Ada petunjuk arahnya atau orientasi ya, arah utara, selatan, barat. Kemudian ada garis astronomis, legenda, insert, kemudian lettering dan tahun berapa pembuatannya. Jadi kalian kalau mau membeli suatu atlas yang misalkan ya jangan langsung dibeli, tapi diamati dulu tahun berapa pembuatannya. Yang terbaru itulah untuk atlas yang terbaru. Oke. Selanjutnya ya ini. Bagaimana cara mempelajari tentang skala itu? Apa yang dimaksud dengan skala itu? Jadi tolong ya kamu cari di buku. Ya. Terus kemudian macam-macam daripada skala peta itu ada skala garis, kemudian ada juga skala angka, terus ada juga skala huruf. Selanjutnya simbol peta. Simbol itu merupakan tanda khusus ya yang ada pada peta. Macam-macam simbol peta itu bisa simbol titik. Simbol titik itu biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi, Gunung Merapi dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk simbol garis itu misalkan untuk jalan ya, atau batas provinsi, sungai dan sebagainya. Itu kan garis. Walaupun bentuknya mungkin kalau sungai berbelok gitu ya, garisnya agak berbelok gitu. Tapi kan dari garis. Kemudian simbol area dan warna ya. Kalau kamu amati warna pada peta itu macam-macam ya. Ada yang coklat, ada yang biru, kuning, hijau dan sebagainya. Kemudian apa itu legenda? Legenda itu adalah kolom yang berisi keterangan tentang simbol yang digunakan dalam peta. Coba bisa juga kalian buka ya. Di buku itu juga ada. Apa yang dimaksud dengan legenda? Legenda ada di sini. Mungkin di halaman 10 yang kanan atas. Intinya legenda itu adalah kolom yang berisi keterangan tentang simbol yang digunakan dalam peta. Kemudian insert. Insert apa ini insert? Insert itu adalah peta kecil ya, yang letaknya pada peta pokok. Bisa kalian lihat contohnya insert itu yang mana ya, pada halaman berapa ini? Halaman 10 ya, sebelah kiri itu ya. Yang kanan atas itu namanya adalah insert. Kemudian lettering itu adalah penulisan angka dan huruf pada peta. Selanjutnya macam-macam peta di sini banyak sekali nih, beragam. Ada yang berdasarkan skala, ya ada peta kadaster sampai peta geografis, kemudian berdasarkan isinya, itu ada peta khusus atau peta tematik, namanya ini menggambarkan keadaan dari suatu
suatu daerah yang dipetakan. Kemudian peta umum itu menggambarkan penamaan alam secara umum. Berdasarkan bentuknya sekarang. Berdasarkan bentuknya ada yang peta data. Dibuat pada bidang data yang biasanya kita pakai, ya. Itu adalah peta data. Biasanya dibuat dari apa peta data itu? Peta data biasanya terbuat dari apa? Pada bidang data kita buat sebenarnya dari apa? Ini juga bisa, kertas juga bisa, ya. Pokoknya semuanya yang terbuat dari bidang data. Terus yang kedua adalah peta timbul. Peta timbul itu adalah sesuai bentuk sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah peta digital. Peta digital itu dengan menggunakan alat komputer ya untuk membuatnya. Selanjutnya ya, apakah itu manfaat peta? Manfaat peta, kenapa kita gunakan peta ya? Itu sebagai alat peraga dalam pendidikan. Terus untuk mengetahui lokasi, sebagai sarana pemandu wisata juga bisa. Terus untuk mengetahui daerah waktu, kemudian untuk menemukan daerah iklim ya, garis lintang, garis bujur itu ya, itu dengan peta. Ya, terus kemudian ada atlas di sini ya, macam-macam atlas ya. Kemudian globe yang sudah saya perlihatkan itu tadi nih, globe. Terus kemudian manfaatnya apa? Mencari informasi geografi pada peta dan globe. Kemudian pada atlas ya. Selanjutnya, nah ini ada beberapa pertanyaan ya di sini ya. Coba bisa kalian baca dulu beberapa pertanyaan atau uji kompetensi yang sudah kita pelajari di sini. Garis besarnya bisa kalian baca dulu kira-kira apa itu ya, untuk jawabannya. Silakan untuk yang sudah bisa untuk mencari jawabannya, silakan untuk mengajukan tangan ya, untuk menjawab. Ayo. Ayo anak-anak, silakan dibuka. Apa kira-kira? Dari pertanyaan yang pertama, gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi di bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu itu disebut dengan apa? Itu ya, silakan coba yang mau menjawab. Mungkin yang ada di rumah boleh silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Ning tadi, nggih. Silakan. Yo. Ini pertanyaannya sekali lagi ya. Gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi di bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Ayo. Disebut dengan apa? Peta ya. Ya, asik yang ada di rumah. Peta ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Sudah jelas ya peta itu tadi, geng? Kita lihat lagi. Peta kecil yang ada pada suatu peta disebut apa? Yo, yang ada di rumah mungkin? Insert, ya. Yang ada di rumah apa jawabannya? Yang ada di rumah, yo? Insert. Iya, insert ya. Peta kecil yang ada pada suatu peta disebut insert. Yang terakhir, perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan disebut dengan apa? Ayo, yang jawab jangan cuma 1, 2, yang lainnya. Skala. Yang di rumah apa jawabannya? Skala, Bu. Iya. Oke. Itu ya intinya dari kita mempelajari. Ya. Untuk yang bab 2 tentang peta atlas dan globe, jadi kalian bisa tahu kalau ingin memahami suatu lokasi atau wilayah itu dengan menggunakan 3 cara itu tadi. Ya. Pertama adalah dengan peta, yang kedua adalah dengan atlas, dan yang ketiga adalah dengan globe. Ya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya.
dua ini. Ya. Silakan untuk menanyakan kalau ada hal-hal yang mungkin sekiranya kurang jelas, nanti bisa saya jelaskan. Itu, ya. Ada enggak? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, coba Bunda mau tanya lagi ya. Apa bedanya atlas dengan global? Ini yang sudah saya bawa ini. Apa bedanya atlas dengan global? Kalau atlas itu apa tadi? Ya silakan yang mau jawab. Mungkin yang ada di rumah. Apa itu global? Yang ada di rumah mungkin bisa menjawab. Apa itu pengertian dari global? Ayo. Apa itu pengertian dari global? Lainnya mungkin bisa jawab. Yang kelas, ya lagi. Apa itu pengertian dari global? Global adalah sebuah bulan di ruang bumi yang berukuran kecil yang menggambarkan bentuk muka bumi, Bu. Iya, 100 tepuk tangan untuk temanmu. Oke, namanya kita ini yang ada di rumah. Ananda, Bu. Ananda Eka. Ananda Eka ya? Ya, Bu. Oke, ya. Terus kalau atlas sekarang, ayo yang ada di sini gimana? Atlas apa kira-kira? Atlas itu kumpulan apa toh nak? Kumpulan dari? Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Iya. Via Ainun. Iya. Iya. Kumpulan atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku, tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Iya, 100 buat Via. Yo, gitu ya. Kalian menjawabnya dengan tepat nih. Jadi atlas itu adalah kumpulan daripada peta, kemudian dijilid dibuat buku. Tuh, jelas nggak yang ada di sini? Oke, ya, itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan lagi mungkin? Yang ingin bertanya seputar tentang peta atlas dan global? Ya. Ayo, silakan untuk bertanya dulu. Kira-kira yang belum jelas, yang belum paham itu yang mana? Yang gimana? Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya belum? Sudah paham belum? Ya, kalau sudah paham, ya. Untuk PR-nya di rumah. Untuk PR-nya di rumah, tolong kalian buka itu uji kompetensi ya. Uji kompetensi halaman 14. Halaman halaman 10 ya. Uji kompetensinya di halaman 10 bisa kalian buka, itu dikerjakan di rumah gitu ya. Yang normal 1 dan normal ini harus sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas kembali ya. Oke, kalau sudah selesai kalian bisa berteman-teman untuk pelajaran berikutnya nih. Sebelum kita akhiri, silakan duduk dulu untuk bukunya, dirapikan dulu. Dirapikan dulu, sudah semuanya? Ya, kalau sudah, terus sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi manfaat buat kalian semuanya. Yang ada di rumah juga menyesuaikan untuk berdoa bersama-sama. Oke, ya, dipimpin salah satu untuk memimpin berdoa. Ini tempat duduk siap, doa mulai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.